Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai materi makro dan mikroekonomi. Tentunya kalian senang kan hari ini kita belajar tentang hal tersebut? Oke, setelah ini Ibu akan menjelaskan materinya satu persatu ya. Nah, Ibu mau tanya nih, anak-anak nih tiap hari dikasih uang saku oleh orang tua, itu pasti dengan buat jajan bukan? Nah, pasti anak-anak bingung banget ya. Di kantin tuh banyak banget pilihan, ya kan? Pastinya ada banyak makanan, minuman. Dengan uang segitu tuh, anak-anak pasti ada ya keinginan untuk, aduh seandainya uangnya lebih banyak gitu ya. Nah, itu pasti kita milihnya yang penting dulu kan, biar uangnya nggak habis kayak gitu. Nah, itu tanpa kalian sadari, itu yang namanya kita belajar tentang ilmu ekonomi ya. Hari ini kita belajar tentang itu ya, lebih khususnya mengenai ekonomi mikro dan juga makro. Di sini Ibu menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertiannya dari ilmu ekonomi ya. Nah, ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan yang tak terbatas ya, dengan sumber daya yang terbatas ya. Contohnya aja seperti kebutuhan kalian tuh banyak banget, tetapi uang saku terbatas. Setuju bukan? Setuju. Oke, baik. Baik, Ibu lanjutkan ya. Tadi kan kita udah mempelajari tentang pengertiannya. Nah, ternyata ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua anak-anak. Ada ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, untuk lebih dalam lagi kita mempelajarinya, Ibu ada sedikit video yang bisa kalian lihat terlebih dahulu ya. Setelah ini akan Ibu kasih pertanyaan. Oke, jadi lihat video ini dengan saksama ya. Loh, es teh naik dari 3.000 jadi 4.000. Harga gula naik, jadi saya terpaksa menaikkan harga. Sebagian tetap beli, sebagian bawa minum dari rumah. Di TV, BBM naik, ongkos transport dan harga kebutuhan pokok ikut naik. Harga saling terhubung, keputusan kecil berdampak besar. Kamu pilih bawa dari rumah atau beli? Baik anak-anak, dari video yang kita lihat tadi ya, ada dua siswa ya yang sedang mau membeli es teh ya, ternyata tiba-tiba harganya naik. Harga naik ini ya, dia tanya nih sama penjual, kok kenapa ya bisa naik gitu ya? Karena harga bahan bakunya juga naik gitu. Nah, ini juga ada sangkut pautnya sama yang akan kita pelajari ya. Ada yang namanya itu ekonomi mikro. Kenapa dikatakan ekonomi mikro? Ya, dan ternyata di video juga ada mengenai BBM naik, transportasi juga naik kayak gitu. Itu juga yang dinamakan makro. Kenapa ya? Kenapa ya bisa dikatakan kayak gitu? Kita akan pelajari sekarang ini, saat ini juga ya. Oke, kita belajar tentang ekonomi mikro terlebih dahulu, yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu atau unit kecil dalam mengambil keputusan ekonomi. Kita lihat lingkaran merahnya, individu atau unit kecil. Dari video, coba Ibu mau tanya ya, dari video tadi, berarti yang mana? Penjual dan pembeli, betul ya. Penjual dan pembeli itu yang dinamakan ekonomi mikro ya, unit kecil. Lanjut kita belajar mengenai ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama kita pelajari satu persatu ya. Ada perilaku konsumen. Nah, ini cara seseorang memilih atau membeli ya barang jasa untuk memenuhi kebutuhan dengan uang yang dimiliki ya. Seperti di gambar ya, dia lagi memilah yang namanya kurma ya, untuk membandingkan uangnya ada berapa sih gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya perilaku produsen, di mana itu cara penjual atau perusahaan menentukan barang yang akan dijual, berapa jumlahnya dan berapa harganya ya. Dari itu penjual pisang ya, itu memikirkan berapa banyak ya pisang yang akan dijual dengan harga berapa ya, biar tidak dirugikan kayak gitu. Baik, selanjutnya ada permintaan dan penawaran.
Nah, ini menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang dibeli dan dijual. Contohnya aja dari video awal yang kita lihat. Nah, harga es teh naik ya. Siswa itu jadi lebih sedikit yang membeli karena aduh, uang aku cuma segini nih, nggak muat untuk membeli doang kayak gitu. Atau ketika harga es teh turun ya, menyebabkan siswa-siswa ini membelinya lebih banyak. Itu yang dinamakan ruang lingkup ekonomi mikro, permintaan dan penawaran. Selanjutnya terdapat harga barang dan jasa. Nah, ini nilai yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa. Contohnya, ketika tadi kan harga si es tehnya tiba-tiba naik ya. Jadinya siswanya mungkin menunda membeli atau mencari yang lebih murah dengan membeli air es aja kayak gitu. Itu menjadi ruang lingkup mikro. Lanjut ada faktor produksi. Nah, faktor produksi ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, seperti yang ada di gambar. Terdapat penjual jus atau es tuh ya. Es ya. Itu, es berarti bahan bakunya apa? Ya, bahan bakunya ada susu, buah, lalu ada tenaga kerja penjual esnya, lalu ada modalnya dari gelasnya, tutup, terus langsung ada gerobaknya juga kayak gitu ya. Itu yang dinamakan ruang lingkup dari si mikro ya. Mikro ini unit kecil atau pelaku penjual pembeli kayak gitu. Setelah kita belajar mengenai ekonomi mikro, selanjutnya kita akan belajar mengenai ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian dalam suatu negara, fokus pada masalah ekonomi nasional. Ya, warna merah ini sebagai tanda bahwasannya ini penting. Ya, intinya makro itu lebih besar skala nasional suatu negara. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ruang lingkup ekonomi makro. Kita mulai satu persatu ya. Mulai dari pendapatan nasional, yaitu jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh suatu negara dalam 1 tahun dari kegiatan produksi barang dan jasa. Nah, ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan kondisi ekonomi suatu negara. Contohnya kayak gini ya. Jika produksi dan pendapatan masyarakat meningkat nih ya, itu pendapatan nasional juga ikut meningkat. Seperti itu. Lanjut, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari tahun ke tahun, ditandai dengan produksi meningkat dan pendapatan masyarakat bertambah. Contohnya, tahun ini produksi lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Berarti artinya apa? Artinya ekonomi ini bertumbuh dengan baik di suatu negara ini. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke ruang lingkup berikutnya. Kita fokus satu persatu terlebih dahulu, inflasi dan deflasi dulu. Habis itu nanti kita lanjut selanjutnya. Nah, inflasi ini apa ya? Inflasi itu kejadian kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Artinya bukan hanya satu barang yang naik, tapi banyak barang dan berlangsung lama. Contohnya kayak gini anak-anak. Dulu uang 10.000 bisa beli makan nasi, ya kan? Nasi ditambahin lauk, tambahin minum yang menyegarkan. Tetapi sekarang 10.000 hanya cukup beli nasi dan lauknya aja kayak gitu. Itu tanda inflasi karena daya beli uang menurun. Oke. Kita lanjut ke deflasi. Deflasi itu adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jadi itu kebalikan dari inflasi. Contohnya kayak gini. Harga sepatu terus menurun nih, ya. Banyak toko sepi banget pembelinya. Makanya produsen mengurangi produksi. Itulah yang dinamakan deflasi. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengangguran. Pengangguran itu adalah keadaan seorang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan
ya. Ini bisa jadi ya kan ada hubungan ya antara inflasi, deflasi, pengangguran. Gimana itu? Inflasi tinggi, daya beli turun ya. Deflasi, produksi turun, pengangguran bisa naik nih. Ya kan? Terus pengangguran tinggi ya, itu tadi bisa berkaitan sama pendapatan nasional juga. Seperti itu. Yang terakhir, kita membahas mengenai kebijakan fiskal dan juga moneter yang mengenai ruang lingkup ekonomi makro. Awalnya kita belajar tentang kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pajak dan pengeluaran negara. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan pajak serta menambah atau mengurangi pengeluaran sesuai kondisi ekonomi. Jika ekonomi lesu, pemerintah meningkatkan belanja dan menurunkan pajak agar daya beli masyarakat naik. Jika inflasi tinggi, pemerintah dapat menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran agar uang beredar berkurang. Lalu ada kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Jika inflasi tinggi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih banyak menabung dan uang beredar berkurang. Jika ekonomi melambat, suku bunga diturunkan agar masyarakat mau meminjam dan berinvestasi sehingga kegiatan ekonomi meningkat. Dari gambar terdapat dua macam sisi, ya kan? Yang sisi kanan terdapat tulisan ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Nah, sedangkan ya di sisi kiri Ibu ya terdapat gambar-gambar ya. Kita lihat bareng-bareng ya anak-anak. Yang pertama itu ada ilustrasi toko, penjual dan pembeli. Nah, gambar ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di bawahnya terdapat gambar ya. Itu terdapat gambar terjadinya inflasi ya. Bertuliskan inflation yang menunjukkan masalah kenaikan harga barang dan jasa yang dapat memengaruhi seluruh masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada gambar yang namanya itu terjadi ekspor ya kan, dari negara satu ke negara lain. Nah, kita lihat ya, kita menggabungkan ya, mana gambar mikro, mana gambar makro. Ibu lihat satu persatu dari awal ya kan, itu terjadinya ya kegiatan penjual dan pembeli masuknya ke apa sayang? Ya, tadi kita udah belajar berarti masuk ke apa? Mikro, betul sekali ya. Garis merahnya ke mikro. Lalu inflasi masuknya ke makro, betul sekali. Yang terakhir ekspor masuknya ke apa? Makro. Pinter sekali anak-anak ya. Itu udah sesuai, anak-anak udah bisa menjawab, berarti anak-anak sudah memahami yang kita pelajari hari ini. Seperti itu ya anak-anak. Ibu akan memberikan dua foto utama. Foto di sebelah kiri menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, seperti aktivitas jual beli. Kegiatan ini termasuk dalam ekonomi mikro, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan usaha kecil dalam mengambil keputusan ekonomi sehari-hari. Sementara itu, foto di sebelah kanan Ibu menggambarkan kondisi ekonomi nasional, seperti kegiatan produksi di pabrik dan masalah ekonomi yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Hal ini termasuk dalam ekonomi makro, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas perekonomian secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa ekonomi mikro dan makro saling berkaitan. Keputusan ekonomi individu dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional, dan sebaliknya kondisi ekonomi nasional juga berdampak pada kehidupan ekonomi individu. Seperti itu.